Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Selama 5 hari berikutnya, jumlah orang di Fury Flame City yang sudah padat melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Berbagai ahli telah datang dari seluruh chaotic dimensi, menyebabkan Fury Flame City saat ini menjadi tempat paling ramai di seluruh chaotic dimensi. Fury Flame City juga menjadi sedikit kacau setelah kedatangan sejumlah besar ahli. Bagaimanapun, orang-orang kuat dari chaotic dimensi ini biasanya sombong dan liar. Meskipun awalnya mereka waspada terhadap kekuatan Flame Divine Hall, seiring berjalannya waktu, berbagai pertikaian mulai terjadi lebih sering karena semakin banyak ahli yang datang. Hal ini mengakibatkan kota menjadi agak kacau karena beberapa perkelahian acak. Namun, kekacauan ini tidak berlangsung lama. Tang Xinlian memimpin sekelompok besar unit penegak hukum dengan aura yang kuat. Setiap kali mereka muncul, mereka melakukannya dengan cara yang disiplin dan tertib seperti pasukan. Oleh karena itu, pemandangan ini membuat banyak orang merasa hati mereka bergetar karena hawa dingin yang muncul di wajah cantik wanita itu. Peri api, Tang Xinlian dari Aula Dewa Api, cukup terkenal di seluruh laut setan yang kacau. Tentu saja, peringkat keduanya di daftar pemula juga mengakibatkan banyak orang yang mengira bahwa dia hanyalah seorang gadis, dengan hati-hati menahan rasa tidak hormat mereka. Namun, harus dikatakan bahwa Tang Xinlian memang memiliki beberapa keterampilan. Dalam beberapa hari yang singkat, kekacauan di kota api yang agak liar telah ditekan dengan paksa oleh unit penegak hukumnya. Nama peri api sekali lagi melambung dan dia menjadi pusat perhatian di seluruh kota. Terlebih lagi, banyak penonton yang penasaran benar-benar mengikuti Tang Xinlian setiap kali ia memimpin unit penegakan hukum dalam sebuah operasi. Adegan ini akhirnya menjadi sangat menarik. Pada saat yang sama, hal ini juga menjadi topik pembicaraan di antara banyak orang saat mereka menunggu kompetisi dimulai. Lin Dong juga cukup bebas selama periode waktu ini. Mungkin karena Tang Xinlian, tetapi kelompok Huang Ling tidak datang dan mencari masalah dengannya setelah kejadian itu. Ada ekspresi agak main-main di mata mereka ketika Lin Dong sesekali bertemu dengan mereka. Namun, mereka tidak memprovokasi Lin Dong. Jelas, mereka waspada terhadap Tang Xinlian. Lin Dong merasa sedikit terdiam menghadapi situasi ini. Sejak kapan dia sampai pada titik di mana dia harus bergantung pada seorang wanita? Meskipun Lin Dong merasa sedikit tidak senang, dia tidak melakukan apapun. Saat ini, insiden di kota api membuat Tang Xinlian sangat sibuk dan dia tidak ingin menambah bebannya. Lin Dong bersandar di jendela gedung tinggi di kota itu. Pandangannya perlahan menyapu kota besar yang sangat ramai ini. Haha. Kakak Lin Dong benar-benar riang. Tawa keras tiba-tiba terdengar dari belakang Lin Dong saat dia mengamati kota. Dia menoleh dan melihat seorang pria berpakaian biru, tanpa disadari muncul di belakangnya. Namun, ada keterkejutan yang kuat di matanya. Jelas, Lin Dong telah mendeteksi kehadirannya. Saya Zhou Zi. Pria berpakaian biru itu tersenyum dan berbicara kepada Lin Dong. Penampilannya tidak bisa dianggap tampan. Namun, fitur-fiturnya membuat orang merasa sangat nyaman saat bersama. Senyum di sudut mulutnya membuat orang bisa merasakan keramahannya. Raja kecil segudang, Zhou Zi. Lin Dong mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku pernah mendengar namamu yang terkenal." Lin Dong sedikit terkejut. Raja segudang kecil, Zhou Zi dapat dianggap sebagai individu yang cukup luar biasa di antara generasi muda Laut Iblis yang kacau. Posisinya yang ketiga dalam daftar pemula juga membuktikan bahwa ia memiliki kualifikasi. Oleh karena itu, Lin Dong sedikit terkejut secara diam-diam bahwa orang seperti dia benar-benar akan mengambil inisiatif untuk berinteraksi dengannya. Itu hanya gelar yang tidak penting. Zhou Zi melambaikan tangannya. Dia duduk di depan Lin Dong, berpikir sejenak dan berkata, "Penatua Moluo datang mencariku kemarin. Dia ingin aku mencoba dan menghentikan Su Xiu menjadi juara. Namun, dia tidak menjelaskan alasannya dan aku juga tidak bertanya." Lin Dong terkejut, namun, dia segera mengangguk. Sepertinya Moluo tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui keberadaan Yimo sekarang. Jika tidak, mereka mungkin akan memberitahu pihak lain jika berita itu tersebar. Aku yakin saudara Lin Dong pasti tahu sesuatu. Zhou Zi tertawa. Lin Dong menyeringai.
Ia baru saja akan berbicara ketika Zhou Ze menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak memintamu untuk memberitahuku alasannya. Namun, Xin Lian juga telah berbicara kepadaku tentang masalah ini. Mengenai permintaannya, aku tidak dapat menolaknya." Lin Dong menyipitkan matanya. Dia samar-samar dapat memahami alasan mengapa Zhou Ze datang mencarinya. Mungkin karena Tang Xin Lian. Baik Lin Dong maupun Tang Xin Lian cukup dekat selama beberapa hari terakhir ini, dan mungkin dia sedikit cemburu. Lin Dong tanpa sadar merasa tidak bisa tertawa maupun menangis saat memikirkan hal ini. Zhou Ze mungkin tampak seperti orang yang bebas dan santai, tetapi tampaknya dia secara tak terduga menyukai Tang Xin Lian. "Nona Tang dan aku hanya berteman," Lin Dong menjawab dengan senyum tipis. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Zhou Ze menunjukkan ekspresi malu di matanya setelah mendengar ini. Dia mengangguk cepat dan hendak berbicara, ketika dia mendengar suara angin kencang yang dipancarkan dari langit. Sosok merah menyala muncul dalam sekejap. 100 sosok berbaju besi merah terang di belakangnya berhenti 1000 kaki jauhnya. "Hei, kenapa kau datang mencari Lin Dong? Kau tidak mencari masalah dengannya, kan?" Tang Xin Lian melangkah ke tempat kosong itu. Matanya yang cantik menatap Zhou Ze di sampingnya dan bertanya dengan nada tidak bersahabat. Zhou Ze buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia meletakkan tangannya di bahu Lin Dong dan tertawa, "Bagaimana mungkin? Kakak Lin Dong dan aku langsung cocok. Mengapa aku harus merepotkannya?" Lin Dong terdiam. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengangkat bahu ke arah Tang Xin Lian. Dia langsung menggoda, "Kenapa? Apa kamu sudah selesai memadamkan api?" Lin Dong merasa bahwa melihat Tang Xin Lian tergesa-gesa melintasi berbagai bagian kota api berapi selama beberapa hari terakhir ini merupakan pemandangan yang cukup menarik. Kadang-kadang, Lin Dong bahkan bertanya-tanya apakah para pembuat onar itu sengaja membuat masalah untuk bertemu dengan wanita paling mempesona di kota api berapi. Sungguh melelahkan, orang-orang itu benar-benar tidak mau berhenti. Tang Xin Lian bergegas masuk ke dalam gedung dan menyambar toples anggur dari tangan Lin Dong. Dia menuangkannya ke dalam mulutnya dengan gaya jantan. Lin Dong tersenyum tanpa sadar. Dia segera menyadari bahwa mata Zhou Ze terus menatap ke arah toples anggur di tangan Tang Xin Lian. Setelah itu, dia menoleh. Tatapan matanya tidak bersahabat. "Aku masih belum punya informasi tentang Su Xiu dan Hua Chen." Tang Xin Lian memegang kendi anggur sambil tiba-tiba berbicara dengan suara samar. "Tidak perlu cemas. Kompetisi akan dimulai besok. Mereka harus muncul pada akhirnya," kata Lin Dong. "Selama kompetisi, biarkan aku yang mengurus Su Xiu. Zhou Ze akan mengurus Hua Chen. Sedangkan untuk Lin Dong, kau akan mengamati situasi dan bertindak sesuai dengan situasi." Tang Xin Lian ragu sejenak dan berkata, "Ya, aku ingin menyaksikan sendiri betapa hebatnya temanku yang berasal dari wilayah Suan Timur ini." Zhou Ze tersenyum dan mengangguk. Lin Dong tidak menunjukkan keberatan apapun. Tang Xin Lian dan Zhou Ze berada di urutan kedua dan ketiga dalam daftar pemula. Lupakan generasi muda, bahkan beberapa tetua di faksi masing-masing agak lebih rendah dari mereka. Alasan mengapa Tang Xin Lian tidak memintanya untuk menyerang jelas karena dia sedikit khawatir bahwa dia tidak cukup kuat. "Mari kita lakukan seperti itu." Lin Dong berdiri. Suaranya baru saja terdengar ketika matanya tiba-tiba mengeras. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa dua simbol leluhur besar di tubuhnya telah mengeluarkan suara berdengung. Lin Dong tiba-tiba menoleh sebelum matanya beralih ke arah tertentu. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi bayangan sebelum ia melesat maju. Tang Xin Lian dan Zhou Ze terkejut ketika melihat ini dan mereka segera mengikutinya dari belakang. Kelompok unit penegak hukum di belakang Tang Xin Lian juga segera mengikutinya setelah mereka melihatnya pergi. Suara angin kencang terdengar di gunung terpencil di barat laut kota. Tubuh Lin Dong muncul seperti hantu. Tatapan matanya sedikit dingin saat mengamati sekeliling. "Apa itu?" Tang Xin Lian dan Zhou Ze dengan cepat muncul di belakang Lin Dong dan bertanya dengan ragu. Keduanya telah muncul. Terlebih lagi, mereka bersama-sama. Lin Dong berbicara dengan nada acuh tak acuh. Sepertinya memang ada sesuatu yang salah dengan Su Xiu. Kalau tidak, dia tidak akan bersama Hua Chen. Cari di gunung. Dipahami. Ratusan orang dari satuan penegak hukum itu berteriak dengan tergesa-gesa.
Mereka berpisah dengan kecepatan kilat dan menyapu gunung yang tandus itu sedikit demi sedikit. Namun, pencarian mereka tidak begitu efektif dan orang-orang dari unit penegak hukum itu bergegas kembali setelah sekitar 10 menit. Jelas, mereka tidak berhasil menemukan apapun. Dasar orang licin, Tang Xinlian menggertakkan giginya pelan. Tidak perlu khawatir, mereka akan muncul besok, tidak peduli seberapa licinnya mereka, ayo pergi. Lin Dong menyeringai. Dia tidak tinggal lebih lama lagi, malah memilih untuk berbalik dan pergi. Tang Xinlian bertukar pandang dengan Zhou Ze. Setelah itu, dia tidak punya pilihan selain memimpin unit penegak hukumnya dan pergi. Sekitar setengah jam setelah mereka pergi, Ki hitam merembes keluar dari tanah di kejauhan dari gunung yang sunyi itu. Dua sosok aneh muncul. Haha, indranya tajam sekali. Dia bahkan mampu mendeteksi kita seperti ini. Sosok manusia melihat ke arah kelompok Lin Dong menghilang dan tertawa pelan. Lin Dong agak aneh, sosok manusia yang terbungkus jubah hitam itu mendesis. Ya, mustahil membunuh trio Huo Yuan tanpa beberapa kemampuan khusus. Sosok manusia itu tersenyum dan berkata, kali ini mari kita bekerja sama. Kita harus mendapatkan simbol leluhur petir. Selain itu, kita juga harus membunuh Lin Dong. Baiklah. Ayo pergi, kesenangannya akan dimulai besok. Aku benar-benar tidak sabar. Simbol leluhur petir, haha. Kabut hitam mengepul setelah tawa lembut itu terdengar. Kedua sosok itu sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh dan gunung yang sunyi itu sekali lagi menjadi sunyi dan sepi. Ketika bola api merah menyala bagaikan matahari muncul dari keterbatasan permukaan laut dan memercikkan cahayanya yang hangat ke wilayah laut yang luas ini, kota besar yang menyerupai naga api yang tertidur itu meledak dengan suara gaduh dan kegembiraan yang mencengangkan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menembus langit saat mereka bangkit dari Fury Flame City dan area dalam radius 1000 mil darinya dengan cara yang spektakuler. Mereka bersiul melintasi langit dan berkumpul di tengah kota. Kompetisi dimulai hari ini. Kompetisi ini dapat dianggap sebagai acara terbesar di Chaotic Dimensi dalam dekade terakhir. Hanya memikirkan skalanya saja sudah membuat darah seseorang mendidih. Lin Dong, Mu Lingsan, Gu Mengqi dan yang lainnya berkumpul di sebuah gedung yang dekat dengan pusat kota. Mereka melihat ke arah sekelompok aula yang sangat megah dan megah di dekatnya. Itu adalah markas besar Flame Divine Hall. Lin Dong samar-samar dapat mendeteksi banyak aura kuat di dalamnya. Fakta bahwa Flame Divine Hall mampu menjadi salah satu raksasa laut iblis yang kacau merupakan bukti kekuatan mereka yang tidak dapat diremehkan. Langit di sekitar aula-aula ini telah ditempati oleh lautan sosok yang padat. Suara yang membumbung ke langit menyebar, dan bahkan awan-awan di langit terguncang hingga berhamburan. Ini sungguh luar biasa. Peristiwa besar ini membuat Lin Dong tanpa sadar memujinya. Dua pemandangan yang telah disaksikannya di wilayah Laut Angin Langit dan wilayah Laut Petir Langit tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Aula Dewa Api adalah salah satu faksi peringkat teratas di Laut Iblis yang kacau. Selain godaan simbol leluhur petir, jumlah orang yang berkumpul tentu saja menakutkan. Di sampingnya, Gu Mengqi tersenyum dengan sikapnya yang manis dan berkata. Lin Dong menyeringai dan mengangguk. Dia merasakan sesuatu dan menoleh, hanya untuk melihat sekelompok besar sosok merah terang tiba-tiba keluar dari aula api ilahi yang tampaknya tak berujung dengan suara siulan. Akhirnya, mereka berdiri di langit seperti lautan api. Itu adalah pasukan yang berjumlah 1000 orang. Mereka semua memegang tombak besar di tangan mereka sementara baju besi merah terang menutupi tubuh mereka. 1000 aura kuat tampaknya menyatu. Tekanan ini menyebabkan ekspresi para ahli yang tak terhitung jumlahnya di langit berubah, dan beberapa dari mereka agak menarik kembali tatapan arogan dan tak terkendali di mata mereka sebelumnya. Mereka adalah pengawal Dewa Api dari Aula Dewa Api. Konon, mereka adalah pasukan tempur terkuat di Aula Dewa Api, dan jumlah mereka tetap 1000 orang sepanjang tahun. Setiap kali ada orang baru masuk, orang lain akan dikeluarkan. Gu Mengqi menjelaskan dengan lembut. Ekspresi serius melintas di mata Lin Dong. Tidak heran kelompok ini memiliki aura yang begitu kuat. Sebenarnya ada persaingan yang begitu kejam di antara mereka. Aula Dewa Api ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Itu adik Xinlian. Lin Dong sedikit terkejut.
Dia menoleh dan benar-benar melihat sosok cantik berdiri di bagian paling depan dari Flamme Divine Guard ini. Wanita itu tinggi dan ramping. Baju besinya yang lembut dan berwarna merah menyala menggambarkan lekuk tubuhnya yang menawan. Rambutnya yang merah panjang dan ikal yang mencolok membuatnya menarik dan membakar mata orang lain seperti api. Penampilan gagah berani ini hanya bisa dimiliki oleh peri api Tang Xinlian. Pada saat ini, dia juga memegang tombak panjang berwarna merah menyala di tangannya. Tombak panjang ini dibuat dengan cara yang agak aneh. Seekor burung phoenix mengembangkan sayapnya di tubuhnya sementara ujung tombak itu adalah burung phoenix yang menyala-nyala. Paruh burung phoenix yang tajam itu memancarkan cahaya dingin yang menakutkan bagi yang lain. Ini adalah senjata yang indah dan mematikan. Dia berdiri di udara di depan Flamme Divine Guard sendirian. Meskipun ada pasukan elit yang ganas di belakangnya, tidak ada yang bisa merasakan sedikit pun kelembutan feminin darinya. Ini adalah pasukan yang ganas yang dipimpin oleh seorang komandan wanita yang menawan, heroik, dan garang. Namun, tak seorang pun merasa bahwa kombinasi ini aneh. Pada wanita ini, kehadiran seperti itu hanya terasa alami. Kadang-kadang, bahkan Lin Dong tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dalam hal kemampuan memerintah, kemungkinan besar Tang Xinlian adalah yang terbaik di antara semua wanita yang pernah ditemuinya sebelumnya. Bahkan Ying Xiao dari Sekte Dao lebih rendah darinya. Lin Dong dapat dengan jelas merasakan banyak pasang mata di langit berkumpul pada Tang Xinlian setelah dia muncul dengan cara ini. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keheranan. Dia tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian di tempat ini. Kakak Xinlian benar-benar sangat mengagumkan. Sangat sulit bagi seorang wanita, terutama yang begitu cantik, untuk mencapai hal ini. Meskipun dia adalah murid pertama Mo Luo, posisi yang dimilikinya adalah sesuatu yang diperolehnya melalui kemampuannya sendiri. Dia berada di posisi paling bawah ketika pertama kali memasuki Flamme Divine Guard saat itu. Namun, dalam 2 tahun, dia mengalahkan semua orang di Flamme Divine Guard dan akhirnya memperoleh posisi komandan Flamme Divine Guard di bawah pengakuan semua orang. Gu Mengqi berkata dengan lembut dari samping. Meskipun dia juga seorang wanita, nadanya masih dipenuhi kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Sungguh mengagumkan, Gu Yan dan Gu Ya berseru kagum. Lin Dong mengangguk sambil mendesah. Dia bisa membayangkan betapa mengerikannya usaha yang telah dilakukan wanita ini untuk mendapatkan reputasi yang begitu hebat. Ada banyak orang jenius di dunia ini. Namun, sangat sedikit dari mereka yang bisa menjadi seseorang yang layak dihormati. Wanita sombong yang tidak mau ditempatkan di belakang pria ini, memang memiliki cukup banyak pesona. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya ke arah Aula Dewa Api. Cahaya merah mengerikan lainnya menyapu dari belakang pengawal Dewa Api, dan seorang pria jangkung dengan jubah merah menutupi bahunya muncul dari dalam cahaya merah dengan cara yang menakjubkan. Suhu di sekitarnya meningkat saat dia muncul. Gumpalan api muncul di sekelilingnya, dan saat ini, dia tampak seperti Raja Api. Kebisingan dari segala arah perlahan mereda karena kehadiran pria yang menakutkan ini. Bahkan para ahli yang sombong dan liar itu pun menunjukkan ekspresi hormat di mata mereka saat melihat sosok yang tinggi dan kuat ini. Penguasa Aula Suci Api dan pemilik simbol leluhur yang berkobar, Mo Luo. Hal ini tidak terbatas pada Laut Iblis yang kacau. Bahkan di daerah-daerah terpencil lainnya, dia adalah seorang ahli super yang sangat terkenal dan penguasa Laut Iblis yang menakutkan. Mo Luo berdiri di tengah lautan api saat matanya yang merah menyala perlahan menyapu area tersebut. Siapapun yang menatap matanya yang seperti api akan merasakan darah di dalam tubuh mereka menjadi sangat panas, menyebabkan mereka ketakutan hingga buru-buru mengalihkan pandangan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang karena telah bergabung dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Flamme Divine Hall saya. Hanya ada sedikit aturan dalam kompetisi ini. Pemenangnya adalah raja dan pemenang terakhir juga akan menjadi pemilik simbol leluhur petir. Suara Mo Luo yang kuat mengandung aura agung saat bergema di langit, menyebabkan seseorang merasakan sakit di telinganya. Mo Luo mengamati langit di sekitarnya. Ia memberi isyarat dengan tangannya dan cahaya merah terang melesat keluar darinya. Cahaya itu dengan cepat berubah menjadi cermin merah terang yang besarnya 100.000 kaki. Permukaan cermin itu beriak, memperlihatkan hamparan tanah pegunungan hijau. Sebenarnya ada dunia lain di dalam cermin ini.
Ini adalah cermin tak terukur dari aula ilahi api milikku dan memiliki alam di dalamnya. Pada saat yang sama, tempat ini juga akan menjadi tempat kompetisi. Ada sebuah gunung di dalamnya yang dikenal sebagai gunung tak terukur. Tempat itu akan menjadi medan perang terakhirmu. Cermin besar setinggi 100.000 kaki itu beriak setelah suara Moluo terdengar. Sebuah gunung yang megah dan besar berdiri seperti pilar yang menopang langit. Simbol leluhur petir berada di puncak gunung tak terukur. Gunung besar itu menembus awan. Orang bisa melihat kilat menyambar di puncak gunung, dan simbol kuno terlihat sebagian. Pada saat yang sama, fluktuasi agung dan kuno terpancar darinya. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya terpusat pada simbol kuno itu, sementara mata banyak orang menjadi merah karena kegembiraan sementara napas mereka bertambah berat. Mereka semua memahami kekuatan besar simbol leluhur. Selama seseorang berhasil mendapatkan simbol leluhur petir, seseorang pasti akan dapat mencapai posisi Moluo seiring berjalannya waktu. Ada 10 puncak di gunung tak terukur. Setiap puncak memiliki segel. Hanya 10 orang yang memperoleh segel puncak ini yang akan memiliki kualifikasi untuk mendaki gunung tak terukur. Dengan kata lain, hanya 10 orang terkuat yang akan memiliki kualifikasi untuk bertarung demi simbol leluhur petir. Lindong terdiam. Jumlah ahli yang datang ke sini sebanyak lautan. Di antara mereka, banyak yang mungkin menyembunyikan keterampilan mereka. Namun, hanya 10 orang yang memenuhi syarat untuk mendaki gunung tak terukur. Persaingannya benar-benar ketat. Perkenalan saya berakhir di sini. Moluo tersenyum. Tak lama kemudian, teriakannya yang rendah dan dalam menggema seperti genderang perang. Saya akan mengumumkan bahwa kompetisi petir telah dimulai. Suasana di tempat ini tiba-tiba meledak pada saat ini. Raungan bergema di langit saat sosok bermata merah menyerbu. Akhirnya, mereka tampak menutupi langit saat mereka menyerbu ke dalam cahaya setinggi 100.000 kaki seperti segerombolan belalang. Pemandangan ini bisa membuat darah seseorang mendidih. Kakak Lindong, Lingsan, berusahalah sebaik mungkin. Guya bersorak sambil tersenyum. Wajah kecilnya memerah karena suasana itu. Lindong mengangguk. Ia mengangkat kepalanya dan menatap wanita cantik yang berdiri di langit yang jauh sambil memegang tombak panjang Phoenix api. Wanita itu menoleh dan menyeringai tipis padanya. Kemudian, tangannya mengangkat rambut yang jatuh di dadanya saat sosoknya yang cantik bergerak dan ia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah cermin. Tawa yang indah terdengar di telinga Lindong saat dia bergegas maju. Lindong, jangan terlalu jauh tertinggal. Aku tidak akan memberimu pertimbangan apapun. Lindong tertawa. Semangat kepahlawanan bangkit dalam hatinya dan dia berhenti ragu-ragu. Lingsan, ayo berangkat. Mu Lingsan mengangguk sambil tersenyum. Ia memeluknya dengan kedua tangannya dan sebuah penutup peti mati hitam besar muncul. Kemudian, keduanya melesat maju pada saat yang sama dan menyatu dengan kerumunan manusia yang tampaknya menutupi langit dan daratan saat mereka menyerbu ke dalam cermin cahaya. Peristiwa besar ini akhirnya dimulai. Ini adalah pegunungan hijau yang tampaknya tak terbatas. Pepohonan hijau subur menutupi tanah yang luas di bawahnya sementara gunung-gunung besar dan tinggi berdiri tegak seperti raksasa. Sesekali, terdengar raungan binatang buas yang memekakkan telinga. Itu adalah tempat yang penuh dengan kehidupan. Suara keras tiba-tiba terdengar di dalam wilayah yang damai dan luas ini saat sebuah lubang raksasa yang tampaknya membelah langit muncul. Sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya turun seperti badai dan mendarat di pegunungan hijau yang luas dan tak terbatas. Tamu tak diundang ini menyebabkan wilayah cermin yang awalnya damai dan tenang itu langsung menyala dan bergejolak. Di suatu tempat di daratan luas ini, dua sosok cahaya berkelebat dan muncul. Dari penampilan mereka, mereka adalah Lindong dan Mu Lingsan. Begitu mereka berdua muncul, mata mereka terus mengamati sekeliling mereka dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, ekspresi tercengang muncul di mata Lindong saat dia berkata sambil tersenyum, "Aku tidak pernah menyangka bahwa Aula Dewa Api juga akan memiliki harta karun Yuan murni yang berisi wilayah spasialnya sendiri." Cermin tak terukur ini jelas mirip dengan kuali langit terbakar miliknya. Keduanya secara alami memiliki ruang di dalamnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ruang di dalam yang pertama dipenuhi dengan kehidupan dan vitalitas, sedangkan yang terakhir adalah tanah merah tua, mirip dengan gurun.
Ada begitu banyak orang. Sambil mengangkat kepalanya, Mulingsan membuka matanya lebar-lebar untuk melihat sosok-sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya di langit, tampak mirip dengan pertunjukan kembang api yang indah, sebelum berbicara dengan agak bersemangat. Benar, ada banyak dari mereka. Lindong menjawab sambil tersenyum. Mengangkat tangannya, segel cahaya muncul di telapak tangannya. Itu adalah sesuatu yang muncul secara otomatis setelah dia memasuki cermin tak terukur. Secara umum, jika seseorang menghadapi bahaya di tempat ini, selama seseorang menghancurkan segel cahaya di tangannya, dia akan secara otomatis dipindahkan keluar dari cermin tak terukur. Tentu saja, jika itu terjadi, seseorang juga akan kehilangan kualifikasinya untuk bersaing memperebutkan simbol leluhur petir. Tidak lama setelah mereka mendarat, sosok-sosok cahaya lainnya terus turun di sekitar mereka. Pada saat berikutnya, setelah menatap Lindong dan Mulingsan dengan waspada, tanpa basa-basi lagi, tubuh mereka melesat saat mereka bergegas menuju gunung hijau yang tak terbatas. Ayo kita bergerak juga. Lindong berbicara sambil tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan di dunia ini mulai bergejolak dengan gelisah saat banyak ahli membanjiri tempat ini. Jelas, ada beberapa pertarungan yang terjadi di sini. Pada akhirnya, hanya ada satu simbol leluhur petir. Ini berarti bahwa pemenang terakhir hanya bisa menjadi satu orang. Oleh karena itu, mayoritas peserta adalah pesaing. Ayo pergi. Lindong berkata dengan suara rendah, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan melesat keluar. Di belakangnya, sosok mungil dengan cepat mengikutinya. Pada saat berikutnya, mereka berdua telah bergegas ke hutan primitif yang luas dan menuju ke pusat ruang ini. Di sanalah gunung tak terukur berada, lokasi medan perang terakhir. Saat para ahli menyerbu ke dalam ruang ini seperti segerombolan belalang, suasana menjadi sangat panas dan meledak. Pertarungan skala besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya meletus secara bersamaan. Seketika, bau bahan peledak memenuhi udara di dalam ruang. Selain itu, selain para penyusup itu, ada juga beberapa binatang iblis yang kejam di daerah ini. Oleh karena itu, seseorang tidak hanya harus bersaing dengan pesaing lain, mereka juga harus waspada terhadap binatang iblis yang ganas yang bersembunyi di dalam gunung hijau yang tak terbatas itu. Lindong dan Mulingsan dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan yang dipenuhi aura tak terbatas. Sepanjang jalan, mereka menyaksikan lebih dari 100 pertempuran terjadi. Meskipun demikian, mereka berdua tidak berhenti. Bagaimanapun, mereka harus mencapai gunung tak terukur dalam waktu secepat mungkin, dan menangkap apa yang disebut segel puncak gunung agar memperoleh kualifikasi untuk mendaki gunung tak terukur. Sepanjang jalan, meskipun mereka sesekali bertemu dengan beberapa orang bodoh yang akan menghalangi mereka, sebagian besar waktu, Lindong tidak perlu bergerak. Sambil mengacungkan tutup peti mati hitamnya yang besar dengan penuh semangat, Mulingsan akan memukul orang-orang yang tidak beruntung itu keluar dari ruang cermin ini. Namun, saat mereka perlahan-lahan masuk lebih dalam ke dalam ruang, Lindong mulai merasakan bahwa aura di sekitarnya semakin kuat. Jelas, mereka yang mampu memasuki wilayah ini bukanlah individu biasa. Saat ujung kaki Lindong mengetuk cabang pohon yang tebal, tubuhnya melesat di udara seperti anak panah. Detik berikutnya, matanya sedikit menyipit saat dia melihat ke arah langit melalui celah-celah kecil di antara dedaunan. Saat ini, Tang Xinlian dan yang lainnya juga seharusnya menuju gunung tak terukur dengan kecepatan yang mencengangkan. Siapa di antara mereka yang akan menjadi yang tercepat? Hati-hati, kakak Lindong. Tepat saat Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, ekspresi Mulingsan tiba-tiba berubah. Detik berikutnya, ujung kakinya mengetuk pohon besar dan kokoh, sosok mungilnya melesat maju. Sambil mengacungkan tutup peti matinya, dia mengayunkannya dengan keras, mengirimkan gelombang cahaya hitam yang menyapu. Wus-wus. Tepat pada saat gelombang cahaya itu menyapu, puluhan angin kencang yang dingin melesat keluar dari dalam hutan lebat. Saat angin itu menghantam gelombang cahaya, badai dahsyat langsung terbentuk saat meluas, menghancurkan pohon-pohon raksasa di sekitarnya saat berhamburan. Setelah pohon-pohon raksasa di sekitarnya hancur dan tumbang, sejumlah sosok seperti hantu muncul dalam sekejap. Selanjutnya, mereka melemparkan tatapan penuh niat jahat ke arah Lindong dan Mulingsan. Berdiri di atas pohon raksasa, Lindong mengarahkan pandangannya yang sedikit menyipit ke arah 6 orang yang muncul.
Mereka memiliki penampilan yang unik, dengan jubah merah darah menutupi tubuh mereka. Selain itu, mereka semua memegang golok besar bergerigi merah. Tubuh golok itu sangat ramping dengan panjang 3 meter, tampak sangat menarik perhatian. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan Lindong adalah aura yang terpancar dari mereka berenam. Bahkan, mereka berenam telah mencapai gerbang menuju tahap kematian mendalam. Bahkan ada sedikit ki kematian yang mengelilingi tubuh mereka. Hehe, tidak pernah terbayangkan kalau kita akan menangkap ikan sebesar itu. Bukankah dia orang baru yang baru saja masuk dalam daftar pemula? Di antara ke-6 orang itu, seorang pria berwajah ramping menatap Lindong dengan pandangan sinis sambil berbicara dengan tawa aneh. Kalian adalah pengawal pemenggalan darah. Melihat ke-6 orang itu, Lindong berbicara sambil mengerutkan alisnya dengan lembut. Sepertinya kita, saudara-saudara, tidak begitu tidak dikenal sampai-sampai diabaikan. Seorang pria menyeringai sambil berbicara, menunjukkan senyum yang dipenuhi dengan rasa haus darah yang luar biasa. Kelompok ini terdiri dari 6 anggota, adalah sekelompok kecil orang yang memiliki reputasi buruk di Chaotic Dimensi. Kelompok ini terdiri dari 6 anggota, dengan semuanya berada di peringkat ke-18, semuanya berada di peringkat ke-12 dalam daftar pemula. Tentu saja, jika mereka hanya memiliki kekuatan setingkat itu, Lindong tidak akan peduli dengan mereka. Namun, kelompok ini telah bergabung dan membunuh ahli peringkat ke-8 dalam daftar pemula setengah tahun yang lalu, yang menyebabkan sensasi di seluruh Chaotic Dimensi. Secara individu, mereka tidak terlalu kuat. Namun, setiap kali mereka bergerak, terlepas dari apakah mereka berhadapan dengan lawan yang lemah atau kuat, mereka akan bekerja sama dan bertarung bersama. Oleh karena itu, kekuatan tempur gabungan mereka tampaknya akan memperkuat kekuatan individu mereka beberapa kali lipat. Jika kekuatan tempur gabungan ini dapat diperingkatkan dalam daftar pemula, mereka pasti memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam peringkat 10 besar, dengan kemungkinan bahkan mencapai posisi setengah teratas. Oleh karena itu ketika Lindong melihat kelompok yang sangat kuat dengan reputasi yang tidak menyenangkan, rasa terkejut muncul tanpa sadar dari hatinya. Jadi, apakah kalian berdua lebih suka menghancurkan segel spiritual kalian sendiri, atau meninggalkan kepala kalian? Pria dengan wajah kurus dan layu itu perlahan mengangkat golok besar itu, sebelum mengarahkannya ke Lindong dan Mulingsan sambil berbicara. Alasan mengapa mereka dikenal sebagai pengawal pemenggal darah adalah karena setiap lawan yang melawan mereka, pada akhirnya akan dipenggal kepalanya. Ini juga kebiasaan mereka. Lindong tersenyum tipis, sementara niat yang kuat perlahan-lahan muncul dari kedalaman matanya. Dengan mengepalkan tangannya, tongkat Kaisar Petir, yang memancarkan kilatan petir, muncul dalam sekejap, menyebabkan suara gemuruh guntur yang rendah dan dalam bergema. Lingsan, mari kita akhiri pertarungan ini dengan cepat. Sambil memegang tongkat Kaisar Petir di tangannya, raut wajah Lindong langsung berubah dingin, karena hawa membunuh yang kuat terpancar darinya. Kota api yang berkobar-kobar. Saat orang-orang yang tak terhitung jumlahnya berdatangan ke cermin tak terukur, wajah-wajah cermin yang tak terhitung jumlahnya di langit mulai terbelah, sebelum membentuk sekitar 10.000 cermin cahaya dengan berbagai ukuran. Di dalam cermin-cermin cahaya tersebut, terproyeksi berbagai pertarungan yang terjadi di ruang tanpa batas. Suara-suara berisik tiba-tiba terdengar di langit saat beberapa tatapan mata tertuju pada sepotong besar cermin cahaya. Pada saat berikutnya, mereka melihat bahwa Lindong saat ini sedang berhadapan dengan pengawal pemenggal darah di dalam hutan. Di dalam gedung, Gu Mengki dan 2 gadis lainnya juga merasakan keributan yang terjadi. Seketika, mata indah mereka mulai sedikit menyipit, sebelum kekhawatiran dan kekhawatiran muncul di dalam diri mereka. Mereka juga pernah mendengar tentang pengawal pemenggalan darah yang terkenal kejam. Sepertinya Lindong dan Mulingsan kurang beruntung. Mereka baru saja bertemu dengan orang-orang menakutkan seperti itu setelah memasuki cermin tak terukur.